ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، وما لم يشأ لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهر، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين، واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وبكتابه في الدارين، اللهم آمين يا رب العالمين. وبعد قال: ketahuilah kamu. Betul. Waba'du qala, ketahuilah kamu akan disoal tentang gerak dan diam kamu. Maka dengan itu, hendaklah sentiasa berada dalam keadaan yang sesuai bagi sesuatu masa. Dan janganlah lakukan apa yang tidak memberi faedah kepada kamu. Patuhlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang memerintah sebagai ganti tempat Nabi. Hendaklah selalu memberi kepada mereka dan jangan meminta sahaja. Dan doakan mereka. Ingatlah saudara-saudara seagama, yakni Islam. Dan berniat baik serta berbuat baik dengan mereka. Janganlah memusuhi atau dengki dalam hati terhadap sesama muslimin dan muslimat. Perlulah kamu doakan mereka yang menzalimi kamu dan takutlah kepada Allah. Adalah tugas kamu memakan benda-benda yang halal sahaja. Bertanyalah kepada orang-orang yang mengetahui ilmu Allah tentang apa yang kamu tidak tahu. Tanamkanlah rasa sopan santun kepada Allah dan sentiasalah berdampingan dengannya. Dampingilah yang lain dari Allah itu hanya setakat keperluan kamu untuk berdampingan dengan Allah. Sedekahkanlah wang ringgit kamu tiap-tiap pagi. Buatkanlah sembahyang mayat, yakni sembahyang untuk orang mati pada malam hari, untuk orang-orang yang Islam yang meninggal dunia pada hari itu. Setelah selesai sembahyang maghrib, lakukanlah sembahyang istikharah. Bacalah waktu pagi dan petang 7 kali ayat ini. Allahumma ajirna minan nar. Artinya, ya Allah, lindungi kami dari api neraka. Sentiasalah baca a'udzubillahis sami'il alim minasyaitonir rajim. Artinya, aku berlindung dengan Allah yang mendengar dan mengetahui dari syaitan yang kena rejam. Kemudian teruslah membesarkan Allah dan penutupnya dengan surah Al-Hasyr, yaitu dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang pemurah dan penyayang, tidak ada Tuhan selain Dia. Pemerintah yang kudus, menjaga keamanan, memberi keselamatan, penjaga segala-galanya, Maha Agung dan Maha Gagah, yang mempunyai segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Dialah Allah pencipta, pembuat, pembentuk. Kepunyaan Dia nama-nama yang paling baik. Apa sahaja yang di langit dan yang di bumi mengagungkan Allah. Dialah yang maha gagah dan maha bijak. Allah sahajalah yang memberi kekuatan dan yang menolong. Kerana tidak ada kekuatan dan kuasa melainkan dengan Allah yang maha besar dan maha mulia. Kemudian kata musannif syarahan yang ke-77.
Alhamdulillah, kita sambung lagi pengajian kita merujuk kepada syarahan yang ke-76. Dan kita berada di fasa nasihat dan bimbingan daripada Maulana Mursyid kita Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan nasihat ini memberi kesan yang baik kepada kita, sejajar dengan ilmu, ya. Sejajar dengan ilmu yang dicurahkan kepada kita pada perbincangan-perbincangan sebelumnya. Semoga nasihat ini menjadi motivasi, ya. Nasihat ini menjadi motivasi yang baik kepada kita dalam menggerakkan diri kita untuk berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kefahaman kita, ya, sesuai dengan kefahaman kita betapa pentingnya hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu menjadi asas, menjadi dasar dalam kehidupan kita. Ya, amin ya rabbal alamin, mudah-mudahan. Dan kita sambung lagi nasihatnya, kata musannif rahimahullah ta'ala. Ketahuilah, hendaklah engkau mengambil tahu. Nah, itu lazim saja, ya. Hendaklah engkau mengambil tahu, artinya hendaklah kita belajar. Nah, bahasa mudahnya adalah hendaklah kita belajar, jangan kita tidak belajar. Ya, jangan kita tidak mencari tahu. Belajar itu apa? Belajar itu mencari tahu. Ya kan? Nah, jangan sampai belajar itu pun tidak tahu apa. Ya. Jadi jangan sampai, nah kalau Walid tanya dulu apa? Belajar itu apa? Belajar. Iya, belajar itu apa? Belajar. Nah, itu jawaban kamu orang semua. Ingatkah? Nah, sekarang tahu sudah belajar itu apa? Nah, berarti setingkat sudah naik kita dari tidak tahu kepada tahu. Rupa-rupanya belajar itu mencari tahu. Nah, kita perlu tahu kan itu kan maknanya. Makna itu terletak dalam definisinya, tujuannya, metodologinya, itu kan implikasinya. Nah, itu hal-hal yang menuntut kita memahami dalam proses mencari tahu itu. Betul kan? Nah, sekarang tahu sudah Lina, belajar itu apa? Apa? Begitu. Sila tahu sudah kau, apa? Belajar itu apa? Mencari tahu. Jadi apabila kita mencari tahu, nah kita berada di posisi pencari, gitu kan? Nah, setiap yang mencari tahu akan mendapat tahu. Nah, itu falsafahnya. Ya. Setiap yang mencari tahu, nah dia akan mendapat tahu. Yang tidak mendapat tahu karena dia tidak mencari tahu. Nah, itu sunnatullah. Ya. Itu merupakan bagian daripada sunnatullah. Sunnatullah artinya ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala ke atas kita hambanya. Faham tak? Nah, sampai-sampai jika kita mencari tahu tentang Allah, nah kita akan tahu Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham tak? Nah, itu terkait Allah. Apalagi makhluknya. Ya kan? Sekiranya kita mencari tahu tentang makhluknya, nah kita akan tahu tentang makhluk yang kita mencari tahu. Betul? Faham tak? Nah, jelas. Adapun mencari tahu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari tahu tentang agama, itu kewajiban sekalian makhluk. Adapun mencari tahu tentang makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, nah itu harus. Keharusan kepada sekalian makhluk. Jadi bangkil mau cari tahu tentang babi misalnya. Nah, itu keharusan saja bangkil. Kau suka, kau minat, silakan. Mizi dia suka mencari tahu tentang pacat. Lintah. Dia mau buat minyak lintah. Ya kan? Nah, itu keharusan kan? Nah, kalau dari segi ilmunya, dia berada dalam ilmu alat. Gitu kan? Nah, ilmu alat itu sendiri hukumnya harus saja. Apa yang kau mau tahu, apa yang kau mau belajar, apa yang kau mau buat, nah belajar. Ya kan? Harus saja. Nah, Ahmed, dia belajar pomen, mekanik. Nah, belajar sudah dia. Nah, dia belajar itu ilmu alat. Tapi dia belum selesai ilmu yang menghubungkan dia dengan Allah, ilmu yang menghubungkan dia dengan agama, betul? Faham ke Ahmed? Nah, itu.
Nah sekarang Amit cuba mencari tahu ilmu yang menghubungkan dia dengan Allah, ilmu yang menghubungkan dia dengan agama. Dia cuba mencari tahu. Nah di sana ada syaratnya Amit. Mencari tahu itu ada syaratnya. Tidak boleh jahat. Nah begitu. Tidak boleh melanggar peraturan yang diberikan oleh guru. Nah begitu. Faham ke? Faham ke Amit? Nah baru nanti kau akan mendapat ilmu. Kau akan mendapat apa yang kau cari. Nah begitu. Jelas kan? Okey, jadi ketahuilah. Hendaklah engkau mengambil tahu. Belajar. Ya. Ketahuilah kamu akan disoal. Allah, Masya Allah. Kamu kita akan disoal. Disoal ditanya. Yang lain mengatakan ditanya semula. Pencerahannya ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah. Soal apa? Tentang gerak dan diam kamu. Tentang gerak dan diam kamu, aktiviti kamu dalam kehidupanmu. Nah, kita terjemah kepada bahasa baru itu. Hendaklah kita mengambil tahu, hendaklah kita belajar. Ya. Tentang apa? Tentang bagaimana nanti kita disoal oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai qadi Rabbul Jalil, sebagai hakim yang maha besar, hakim yang maha sempurna, hakim yang maha tahu, sehingga tidak ada satu pun hal tersembunyi di dalam pengetahuannya. Nah, kita akan disoal oleh hakim itu. Dan hakim itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tentang apa? Kita akan disoal tentang apa? Tentang gerak dan diammu. Nah, oleh terjemahkan supaya ianya menjadi lebih efisien kepada kita. Ialah tentang aktiviti kita dalam hidup dan kehidupan di dunia. Nah, aktiviti itu menyeluruh, holistik. Makanmu, tidurmu, pergerakanmu, dudukmu, bangkitmu. Itu kan, apa yang kau miliki, apa yang kau ada, perhubunganmu dengan sesama makhluk, perhubunganmu dengan agama lebih-lebih lagi, perhubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala lebih-lebih lagi. Nah, semuanya itu akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala, hakim yang maha tahu. Tidak ada satu pun yang tersembunyi, melainkan dia tahu semuanya. Kalau di dunia, dalam hidupmu, ketika kita beraktiviti, nah kita boleh sembunyi di dalam toilet. Bikin salah, sembunyi dalam toilet, nah siapa pun tidak nampak. Sembunyi di belakang pokok kelapa sawit. Sembunyi di mana-mana. Nah kita boleh sembunyi saja, kita punya salah. Kan? Kalau sembunyi dalam pondok pun tidak tahu sudah. Siapa yang mau datang cek pondokku? Nah pondokku itu kusepah-sepahkan. Supaya jadi seperti tempat ular sawah bertelur. Ya. Siapa yang mau masuk? Baunya jangan cakap. Macam-macam bau ada. Nah, kita boleh sembunyikan kan? Itu bentuk-bentuk kita menyembunyikan. Nah, aku pakai 2 telefon kah, 3 telefon kah, 10 telefon kah, tiada siapa yang datang cek aku. Nah, di dunia. Itu kan? Nah, kiaskanlah kepada hal-hal yang lain. Nah, kita boleh sembunyikan apapun ketika di dunia. Nah, tetapi di depan Allah Subhanahu wa taala, pada hari kita disoal. Nah, kita belajar sudah tentang itu, beriman dengan hari akhirat, ya.
Salah satunya adalah hisab. Beriman dengan hari hisab, gitu kan? Atau beriman dengan hari mizan. Nah, hisab dan mizan itulah di dalamnya terkandung Allah Subhanahu wa taala qadi, dia hakim, Rabbul Jalil. Ya, disebutkan Rabbul Jalil. Jalil daripada jalalah, daripada jalalat, yang maha agung, yang tidak ada satu pun tersembunyi daripada pengetahuannya akan menyoal kita. Allah. Nah, jadi seluruh aktiviti kita itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mau sembunyi apa, bangkil? Sekian-sekian jam kau naik bas, berebut-rebut naik bas. Kau sengaja berebut-rebut buat kelang-kabut. Kau memeraba punggung orang. Allah, ya Allah, depan Allah Subhanahu wa taala nanti Allah Subhanahu wa taala tunjuk padamu. Ada hadisnya tentang itu. Ya. Allah akan menunjukkan kepadamu apa yang kau lakukan. Tidak akan lari masanya. Kerana masa itu milik Allah, gitu kan? Nah, tidak akan lari masanya. Bahkan para ulama tafsir mengatakan kita akan melihatnya seperti kita melihat video sekarang. Tahukah? Fahamkah bangkil? Nah, bangkil naik bas. Sepitang mau ke Beaufort. Nah, berebut-rebut saja dia naik bas itu. Rupa-rupanya dia berebut-rebut kerana dia mau kasih apa? Kelang-kabut, mau kasih rapat, mau pegang punggung orang. Kan? Jadi bangkil pegang punggung anak Kadazan itu. Anak si Kadazan itu. Yang namanya Victoria. Anak perempuan. Apakah aku pun tidak tahu. Allah, ya Allah. Nah, bangkil Allah tunjukkan. Kau akan melihatnya. Seperti mana kita melihat video sekarang. Tahukah? Masya Allah. Ada di antara sahabat Nabi mengatakan, kalau begitu wahai Rasulullah, apakah kita tidak dapat merasakan malu? Para sahabat Nabi bertanya, wahai Rasulullah, kalau begitulah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita tidak merasa malu? Nah, kata baginda Nabi SAW, sesungguhnya malu sehingga gugur daging muka kita. Nah, kita akan malu kepada Allah dan malu kepada sekalian yang menyaksikan. Sampai-sampai boleh gugur daging dari muka. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, justru kalau kita punya salah-salah yang lalu, dosa-dosa yang lalu, ya, sedar ataupun tidak sedar, ingat ataupun tidak ingat, nah, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita perlu bertaubat. Nah, kita belajar sudah di dalam Fathul Rabbani mengiringi pelajaran kita, gitu kan? Bertaubat bila mizi? Nah, sekarang. Jelaskah? Kita belajar pada hari Sabtu yang lalu. Nah, bertaubatnya bila? Sekarang. Meninggalkan perbuatan-perbuatan yang salah itu menjadi syarat di dalam taubatmu, gitu kan? Nah, kau taubat, tapi yang salah itu kau terus-terusan buat juga misalnya. Nah, itu sebenarnya kau tidak bertaubat. Kenapa? Karena bertaubat itu berusaha meninggalkan perbuatan-perbuatan, perkara-perkara, bukan perbuatan saja. Ya, kita belajar kemarin di dalam kitab Fathul Rabbani, perbuatan, ucapan, gitu kan? Nah, termasuk yang sifatnya rohaniah, pikiranmu, perasaanmu yang salah itu perlu kita tinggalkan segera. Kita perlu bertaubat segera, gitu kan? Supaya apa? Supaya nanti pada hari kita disoal di depan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak ada satu pun yang akan mengaibkan kita. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Faham tak? Nah, jadi bayangkan, Mimi, bayangkan Allah Subhanahu wa taala menyuhal kau. Nah, kau punya salah itu, ini. Ada salahnya menipu Walid misalnya.
Nah, contoh, ya kan? Menipu Walid itu tidak apa, tetapi menipu gurumu, nah itu salah besar. Tahukah? Ha? Menipu Walid tidak ada masalah. Walid bukannya tahu. Dengan misi kan? Nah, Walid tidak tahu, bang. Dalam kelemahan Walid sebagai manusia jahil lagi, itu kan. Nah, mana Walid tahu, bang? Diam-diam saja kita. Walid tidak akan tahu, bang. Ya betul, memang betul Walid tidak akan tahu. Karena Walid manusia macam kamu orang saja. Jelas kah? Nah, tapi yang namanya guru, dia tahu, bang. Jelas kah? Nah, itu yang kamu orang perlu sedar. Kenapa guru tahu? Karena guru itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilimpahkan kepadanya komunikasi rohaniah yang lebih luas, lebih besar daripada muridnya. Paham enggak? Nah, tahu saja dia. Yang namanya guru. Ingat ya, nanti kamu orang pun jadi guru juga, Pak. Walid tidak tahu, betul. Maka sebab itu Maqil pikir, Walid bukan boleh tahu. Dia belinya 1 telefon jadi 4 telefon. Nah, Walid mana tahu? Dia tidak tahu, betul. Tapi yang namanya guru, dia tahu. Paham enggak? Sebab itu jangan buat sesuatu hal yang salah. Allah Maha tahu. Dan Allah kemudiannya akan memberitahu kepada gurumu. Cara mana? Allah menggunakan alat-alat. Makhluk itu kan semuanya alat. Nah, Allah akan menggunakan alat-alat, tools yang dia ciptakan daripada makhluk untuk disampaikan kepada gurumu. Nah, Walid bercakap, sisi Walid sama seperti kamu orang saja. Nah, guru itu tahu. Yang namanya guru itu tahu. Walid 2-3 kali ditegur oleh guru. Kau jangan begini-begini. Nah, Walid pun terpikir juga, bagaimana guru boleh tahu? Ya, nah, ternyata guru memang tahu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan limpah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pahamkah? Nah, jadi jika kita ada salah, Mizi, nah Walid bilang saja, kau tidak ada salah apa di dunia ini. Bersih saja. Betulkah? Maqil, Walid contohkan saja kau tadi. Sebenarnya kau tidak ada salah apa. Kau bersih saja di dunia ini. Nah, nanti Mizi Maqil di depan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tidak ada soal-soal yang menyebabkan aib kamu orang terbuka. Karena kamu orang tidak menipu di dunia ini. Kan? Kan? Nah, kenapa kau senyum-senyum, Mizi? Mizi senyum-senyum saja. Kenapa? Nah, jika kau merasakan ada kesalahannya, ya, Maqil, jika kau merasakan ada kesalahannya, nah, segerakan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Segerakan. Dan iringilah taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan apa yang namanya kesalahan-kesalahan yang menyebabkan nantinya aib kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan sekalian makhluknya yang akan menjadi saksi-saksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah boleh bercakap saja dengan tangan kita. Allah boleh bercakap saja dengan kaki kita. Nah, itu saksinya kan? Allah menyebutnya begitu di dalam Al-Qur'an, ya. Surah Yasin berapa ayatnya? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari di mana kami kunci mulut-mulut mereka. Berarti mulut kita tidak akan bercakap. Tetapi Allah bercakap dengan wa tukallimuna aydihim, dan kami bercakap dengan tangan-tangan mereka. Nah, bayangkan tangan-tangan kita akan bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tangan-tangan kita akan menyatakan, akan memberitahu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki mereka menjadi saksi. Nah, kaki kita yang akan menjadi saksi. Bima kanu yaksibun, atas apa yang kita dustakan.
atas apa yang kita sembunyikan, atas apa yang kita bohongkan, atas apa yang kita tipu dan sebagainya. Allah. Masya Allah. Nah justru itulah, ya, bertaubatlah sekarang. Bukan ditunggu-tunggu. Perbetulkanlah sekarang. Bukan ditunggu-tunggu. Kenapa? Karena matimu tidak tahu babila. Kan? Mati kita tidak tahu babila. Jangan kita mati sebelum kita bertaubat. Atau sebelum Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita. Jelaskah? Allahu Akbar. Ini keadaan yang sangat besar. Ini adalah hari yang sangat besar. Pengaruh daripada beriman dengan hari akhirat. Nah, kerana itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan beriman dengan hari akhirat itu sebagai motivasi untuk kita menjadi hamba-hamba yang baik. Betulkah? Apa dalilnya? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Allah mengiringi ayat-ayat tentang amalan-amalan dalam kehidupan. Amalan-amalan yang baik. Amalan-amalan yang menyelamatkan kita di hari akhirat kelak dalam kehidupan. Allah mengiringinya dengan wabil akhiratihum yuqinun. Dan mereka beriman, yakin dengan hari akhirat. Jelaskan? Faham kata? Nah itu kaedah tafsir ya, sedikit sebanyak kamu orang nampak. Alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka beriman dengan perkara yang gaib, khususnya Allah Subhanahu wa taala sendiri. Walladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah, mereka mendirikan salat. Nah, itu kan amalan-amalan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menafkahkan rezeki yang dianugerahkan Allah kepada mereka. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad, yakni Al-Quran. Wa ma unzila min qablik, dan apa yang diturunkan sebelum daripadamu, Taurat, Injil, Zabur, suhuf-suhuf dan sebagainya. Nah, kita beriman semuanya. Nah, itu amalan. Wa bil akhiratihum yuqinun, dan mereka yakin dengan akhirat. Nah, akhirat, yakin dengan akhirat itu sebagai motivasi untuk kita beriman dengan yang gaib, untuk kita mendirikan salat, untuk kita menginfakkan rezeki yang Allah anugerahkan kepada kita, itu kan, untuk kita beriman secara sempurna dengan kitab Allah, yakni Al-Quran. Nah, akhirat itu motivasinya. Bayangkan orang yang tidak pernah memahami akhirat itu apa. Mereka tidak mempunyai motivasi ya untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lantas yang timbulnya nanti adalah mau jahat saja, mau bercanggah saja dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan wujudnya manusia di sekitar kita atau di mana-mana pun, apabila apabila terlepas daripada motivasi akhirat, nah mereka akan menjadi manusia yang jahat, langsung maupun tidak langsung. Paham enggak? Sebab itu, hal beriman dengan hari akhirat itu terjumlah hal yang sangat penting untuk difahami. Paham enggak? Nah, nanti kamu orang ada anak, nah ajar anakmu beriman dengan hari akhirat itu. Kasih jelas selain daripada rukun iman yang 6. Paham enggak? Nah, anakmu sendiri pun tidak jelas. Macam mana anak mau jelas? Mamaknya pun tidak jelas, ayahnya pun tidak jelas. Macam mana mamak dan ayahnya mau jelas? Nah, bersangkut saja. Itu kan? Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah mengampunkan kita. Yang lalu itu biar berlalu. Kita perlu jelas. Paham enggak? Nah, begitu Allah. Kita takut hari kita akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada yang tersembunyi, melainkan semuanya akan terdedah. Ya. Tidak kira siapapun kita. Amit akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ketika walidnya tidak tahu apa yang dia lakukan, tapi Allah Maha tahu apa yang dia lakukan. Nah, Allah akan mendedahkan sekian hari, sekian masa, sekian jam. Ini yang Amit lakukan. Kesalahan ini, kesalahan itu, kesalahan ini, kesalahan itu. Ya. Allah, Masya Allah, astagfirullahaladzim. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan itu, kata musannif, maka dengan itu, hendaklah sentiasa berada dalam keadaan yang sesuai. Maka dengan itu, nah itu isim isyarah. Murajaknya kembalinya kepada tentang kita akan disoal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka dengan itu, hendaklah sentiasa berada dalam keadaan yang sesuai bagi sesuatu masa. Hendaklah berada dalam keadaan. Keadaan bahasa Arabnya disebut hal. Nah, sesungguhnya kita ada dua hal. Secara dasar ya, kita ada dua hal. Hal apa? Hal ruhaniyah dan hal jasmaniyah. Nah, kita ada dua hal itu. Jadi, maka dengan itu hendaklah sentiasa berada dalam keadaan hal ruhaniyah dan jasmaniyah yang sesuai aingam. Sesuai aingam. Ya. Bagi sesuatu masa, sesuai aingam dengan apa itu? Dengan syariat. Ya. Sesuai aingam dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala bagi sesuatu masa. Nah, apa maksud bagi sesuatu masa? Nah, kerana namanya syariat Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada yang terkait dengan masa, ada yang sentiasa. Itu kan? Jelaskah? Kau jelaskah, Atul? Syariat Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada yang bersifat sentiasa, ada yang bersifat semasa. Betul kan? Faham tak? Nah, yang bersifat sentiasa itu adalah iman. Kau tidur pun berarti kau tidur dalam keadaan beriman. Kau hidup dalam keadaan beriman. Kau mati dalam keadaan beriman. Nah, begitu. Faham tak? Nah, itu sifatnya sentiasa. Tidak boleh berubah-ubah. Nah, kalau berubah kau jadi syirik. Kafir sudah. Misalnya. Jelas kah? Nah, ini kau hidup kah, kau mati kah, kau pengsan kah, kau tidak sedar diri kah, apakah kau dalam keadaan beriman. Faham tak? Nah, itu sentiasa sifatnya. Nah, satu lagi. Yang bersifat semasa. Nah, yang semasa itu ada waktunya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu telah ditetapkan kepada orang-orang beriman pada waktu-waktu tertentu. Betul kan? Nah, ada waktunya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ada waktunya. Bukan sentiasa kau salat kan? Faham tak? Nah, kalau kau sentiasa salat maqil, Masya Allah, waliullah sudah. Nah, kecuali dalam fahaman ilmu kerohanian ada salat daim. Itu fahaman ilmu kerohanian. Ada sifat yang sentiasa salat bilangnya. Karena salat itu adalah hubungan dengan Allah SWT. Berarti sentiasa dia berhubungan dengan Allah SWT. Adapun perbuatan salat, nah ada waktu-waktu tertentu. Betul? Fahamkah? Nah itu semasa kita bilang. Dia sebutkan semasa. Ada lagi? Apa? Puasa. Nah, yang wajibnya 1 tahun 1 kali saja. Dari 12 bulan, 1 bulan saja. Itu kan? Nah, apa nama bulannya? Pas. Bulan Ramadan. Nah, pandai kau. Boleh menikah sudah. Tidak boleh lagi. Okey. Nah, 1 bulan Ramadan. Berarti puasa ditetapkan waktunya dalam 1 tahun. Ada 1 bulan namanya Ramadan. Faham tak? Nah, bukan hari-hari puasa mah. Itu yang si rantau hari-hari puasa. Itu puasa sunat. Atau dia puasa qadha, kan? Yang dia tinggal dulu misalnya, jadi dia qadha. Nah, begitu. Paham enggak? Nah, tapi ketetapannya
dalam waktu tertentu. Betul? Nah, demikian hal-hal yang lain. Mana ada orang buat kerja haji hari-hari? Nah, mesti hari-hari naik haji dia. Betul tak? Dia main dam haji itu. Jadi hari-hari dia naik haji. Nah, itu tidak kira. Kan? Dam haji itu kah? Sekejap-sekejap naik haji. Sekejap-sekejap naik haji. Nah, itulah haji Nomoto. Haji Marlboro. Nah, itu dam haji. Nah, yang buat kerja haji yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada waktunya kan? Nah, pada bulan apa? Zulhijjah. Bulan apa? Bulan haji. Ada bulan Zulhijjah. Begitu, Pak. Kan? Nah, itu pun ketetapannya cuma sekali. Seumur hidupmu kewajipannya cuma sekali. Nah, yang lain-lainnya sunat saja. Betul kan? Nah, itu semasa. Nah, berarti kita ada syariat yang sifatnya semasa dan kita ada syariat yang sifatnya sentiasa. Nah, ambil dulu fahaman itu. Jelas? Nah, jadi katanya, maka dengan itu hendaklah sentiasa berada dalam keadaan, yakni hal rohaniah dan jasmaniah kita yang sesuai bagi sesuatu masa, yang sesuai dengan masa itu. Nah, kesesuaiannya kalau iman itu kesesuaiannya adalah sentiasa, gitu kan? Nah, kalau ibadah itu, kalau akidah itu kesesuaiannya sentiasa, kalau ibadah itu kesesuaiannya mengikut masa. Fahamkah? Semasa. Jadi, kalau waktu maghrib, nah kau solat maghrib. Nah, itu kesesuaian. Faham tak? Jelas kah? Nah, waktu maghrib kau minum kopi di kedai, ketawa besar-besar, main dam lagi, tidak peduli. Nah, mau kira macam mana itu? Oh, dia musafir. Musafir apa? Duduk Bukit Selambau saja. Oh, dia datang haid. Datang haid apa? Jantan, Pak. Nah, itu keluar darah, itu buasir, bilang sudah. Nah, buasir macam mana? Dia kena salat. Ya kan? Nanti belajar, Pak. Orang buasir dia mau salat macam mana? Perlu belajar kita itu. Paham, Akil? Nah. Jangan kau buasir saja, oh aku tidak perlu solat. Kenapa? Aku datang haid bilangnya. Bukan haid, Pak, itu buasir. Paham tak? Okey. Nah, itu maksudnya, ya. Dalam keadaan yang sesuai bagi sesuatu masa. Jadi, sesuai bagi sesuatu masa, kita belajar sudah, ada dua keadaannya. Satu, sentiasa. Ya, nah itu terkait dengan iman, terkait dengan hubungan dengan Allah SWT itu sentiasa. Dan satu lagi adalah semasa. Nah, yang semasa itu terkait dengan perhubungan, ya, yang namanya ibadah, yang namanya solat dan sebagainya itu. Jelas kah? Dan janganlah Allah. Ini nasihat besar ini. Bukan mursyid kita saja yang memberi nasihat ini. Nabi kita SAW juga memberikan nasihat ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan nasihat ini melalui Al-Qur'anul Karim. Nah, kita temukan sudah ayat-ayatnya. Tinggal kita tidak mengingat semua, ya. Dan janganlah, ini nafi. Janganlah di sini kata para ulama, kalau dalam konteks bahasa Arabnya nahi wa nafi. Dua sekali sifatnya. Nahi berarti menegah kita. Betul kan? Nafi berarti jangan kau lakukan. Negah, tegah juga. Tapi sifatnya perlakuan. Jangan kau buat itu. Jangan kau buat ini. Faham tak? Nah itu. Allah. Dan janganlah lakukan. Jangan kau buat. Nah, ini pesanan untuk kita semua. Nasihat untuk kita semua. Jangan buat apa yang tidak memberi faedah kepada kamu. Jangan kita buat dalam sentiasa itu, dalam masa, dalam dua keadaan yang kita sebutkan tadi. Yang sentiasa dan yang semasa. Gitu kan? Nah, jangan kita lakukan, jangan kita buat
apapun yang tidak memberi faedah kepada kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Nah, itu maksudnya. Ya. Dan janganlah lakukan, buat apapun yang tidak memberi faedah. Faedah manfaat. Nah, kayakan bahasa. Yang tidak memberi faedah manfaat kepada kamu, kepada diri kita sendiri, rohaniah dan jasmaniah kita. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kita disoal, pada hari hisab ataupun pada hari mizan. Sedangkan kita banyak melakukan yang tidak berfaedah, kan? Nah, Walid apa? Nah, kalau Mizi itu dia semuanya yang faedah saja dia. Alhamdulillah. Kalau Bangkil pun semua yang berfaedah saja. Jul pun sama juga Bang Jul. Semuanya yang berfaedah saja. Rantau pun serupa, Anjung pun serupa, Amit pun serupa. Nah, semua yang berfaedah saja. Kan Amit kan? Kan? Allah, ya Allah. Betapa banyaknya Walid muhasabah ini, betapa banyaknya Walid sudah melakukan perkara yang tidak berfaedah untuk berdepan dengan hari mizan, hari hisab itu. Nah, tidak berfaedah artinya tidak bermanfaat apapun kepada kita. Allahu Akbar. Main game. Masa kita habis 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam main game. Apakah ini memberi faedah kepada kita di depan Allah Subhanahu wa taala bangkit? Nah, kalau boleh katakan mungkin ada faedahnya. Pandanganmu macam mana? Kau punya pandangan macam mana? Nah, kau main game atau tidak bangkil? Nah, aku tanya kau bangkil, kau main game atau tidak? Kau main game dalam telefon itu atau tidak? Kau sendiri secara pribadi, kau ada main game atau tidak dengan telefon kau? Baru saja tadi main game. Masya Allah. Nah, jadi nanti di depan Allah Subhanahu wa taala kau punya main game itu tadi akan memberi faedah kepada muka atau tiada? Nah, pada andaianmu tidak. Nah, jika tidak, kau main game buat apa? Nah, itu pertanyaannya, kan? Nah, jika tidak, itu tidak memberi faedah kepadaku di depan Allah Subhanahu wa taala. Justru kau main game itu buat apa? Betul, paham enggak? Jelas. Nah, aku sembang seronok. Sembang itu nanti akan memberi faedah padamu di depan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak, di hari hisab atau tidak? Dan tidak memberi faedah padaku. Kalau gitu kau sembang-sembang buat apa? Lebih baik kau pegang tasbih kau berwirid, kau berzikir, kau menyebut nama Allah, kau bersalawat kepada Nabi. Nah, begitu kan? Nah, itu lebih baik. Nah, itu pertimbangannya. Paham enggak? Supaya kita melihat kepada sesuatu yang memberi faedah kepada kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Nah, begitu. Nah, jika tidak berfaedah, lebih baik kita diam saja. Nabi mengajar kita begitu. Kan? Jika tidak menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, nah lebih baik liyaskut, kata Nabi. Lebih baik kita berdiam diri. Jelaskah? Nah, sama saja, lebih baik kita jangan buat. Nah, kalau tidak memberi faedah kepadamu, nah jangan buat. Apalagi salah, gitu kan? Dan janganlah lakukan apa yang tidak memberi faedah kepadamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebaliknya lakukanlah yang memberi faedah kepada kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Zikirkah? Salawatkah? Bersembang-sembang perkara yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala kah? Begitu. Kan? Jangan kita sembang awek sana cun, awek sini cun. Awek simpang rumah itu cun.
Macam mana cara kita mau dapat nombor telefon dia? Macam mana begitu, macam ini. Ini semua sesuatu yang akan merugikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, apalagi cunnya langsung tidak ada hubungan dengan akhirat. Buat apa? Kan? Kita syok kepada awek cun, padahal dia sendiri tidak ada hubungan dengan akhirat. Dia sendiri sudah menempah tiket ke neraka. Tidak menutup auratnya. Misalnya, ini contoh saja. Tidak memahami agama, iman, Islam dan ihsan. Nah, dia menempah tiket ke neraka sudah. Nah, kita mau terlibat dengannya untuk ke neraka juga kah? Nah, itu persoalan-persoalan yang perlu kita bangkitkan ketika kita mau melakukan sesuatu. Faham, Jul? Nah, begitu. Jangan berdasarkan kepada hawa nafsu saja. Syok saja. Syok sebab dia comel. Bukan saja comel, gatal lagi. Nah, syok sebab dia gatal. Inilah yang menjadi jerat iblis. Ya. Inilah menjadi jerat iblis kepada kita. Tahukah? Nah, kita tercampak, terjatuh ke dalam jerat iblis. Rusak, mula-mula rusak rasa dan perasaan kita, rusak akal kita, rusak hati kita. Nah, itu cara iblis mau meracun diri kita, tahukah? Mau meracun akal kita, mau meracun hati kita. Nah, itu cara. Sembahyang pun nampak saja si gatal itu. Kan? Allah, nampak si gatal itu. Tidak rusakkah kita? Nah, sama saja, bah. Orang perempuan pun serupa juga. Allah, nampak saja si gatal yang lelaki itu. Yang mengusik-musikku, bilang cinta kepadaku. Nah, orang jantan, orang lelaki ini, dia mudah melafazkan cinta. Sebab pada dia, cinta itu murah, tahukah? Nah, nanti setelah dia bersama dengan kau, begitu begini, nah dia tinggalkan kau saja. Dulu kau bilang cinta padaku, nah aku berhak mencintai 10 lagi, bah, bilang. Nah, kau menangis bawah tangga. Apa? Nah, aku cakap itu supaya kamu orang tidak mudah, ya. Faham tak? Nah, ini sebenarnya yang sepatutnya. Keadaan kita yang sepatutnya ini. Siapapun kita. Nah, apalagi kita perempuan-perempuan. Ya. Allah. Patuhlah, kata musannif dalam nasihatnya ini. Patuhlah kepada Allah. Nah, apa yang sepatutnya kita buat? Supaya memberi faedah kepada kita, apapun aktiviti kita, apapun keadaan kita, ya, rohaniah dan jasmaniah kita, apapun keadaan kita di masa, di yang sifatnya sentiasa maupun yang sifatnya semasa, nah, memberi faedah kepada kita. Apa yang patutnya kita buat? Nah, patuhlah kepada Allah. Patuhlah, taatlah kepada Allah. Taatlah kepada Allah. Sifatnya mudah saja. Ya. Beriman, berislam, berihsan. Nah, itulah ketaatan. Dalam arti kata yang lain, taat itu berlaku dalam beriman. Taat itu berlaku dalam berislam. Dan taat itu berlaku dalam berihsan. Itu kan? Nah, itu yang kita belajar, Pak. Yang kita belajar tidak lari langsung. Nah, di sini bangkit. Di sini kau bangkit. Nah, di sini kau. Bangkit di sini. Nampak kan? Nah, di sini yang kita sebutkan tadi. Taat, patuh. Ya. Yang kau taat dan patuh itu tidak boleh bercanggah dengan agama, betul? Nah, di sini posisinya agama. Jadi, kau taat, kau patuh kepada agama. Sifatnya adalah taat. Mau tulis sengit-sengit, ku tidak pandai. Nah, sifatnya taat, patuh, melaksanakan. Ya? Sifat agama, sifat bagi agama itu taat, patuh, melaksanakan. Apa lagi? Taat, patuh, melaksanakan, redha.
Nah, ini sifat dalam beragama. Ya, bagian daripada sifat dalam beragama. Taat, patuh, melaksanakan redha. Ya. Sifat dalam beragama. Jadi taat kepada apa yang agama aturkan, tetapkan, berarti taat kepada Allah SWT. Ya, patuh kepada apa yang agama tetapkan, berarti patuh kepada Allah SWT. Melaksanakan apa yang agama tetapkan, nah berarti melaksanakan perintah Allah SWT. Kemudian redha, apa yang diperintahkan, apa yang kita laksanakan, nah itu berarti redha kepada agama. Jelaskah? Nah, kemudian di sini bangkil ya, akil. Ya, diri bangkil. Nah, agama ini kemudiannya menyampaikanmu kepada Allah. Betul kan? Nah, kita belajar sudah agama itu adalah wasilah yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Paham betul? Paham kau Fas? Paham Walid? Paham ayah? Nah, tidak ada orang yang memanggilku ayah. Semua panggil Walid termasuk jin, tahukah? Nah, paham kau Lina? Kau Sofia? Kau Sila? Nah, jangan belah hantu Basila. Allah ya Allah. Okey. Nah, bangkil kau di sini bangkil. Nah, kau di sini ya. Faham kah? Nah, sekarang kita bercakap tentang keselamatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Keselamatan pada hari kita dihisab. Itu bangkil. Faham kah? Nah, jadi bangkil kalau kau mau selamat ketika hari dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Nah, kau perlu memastikan yang aktiviti dalam hidup kau mengikut agama. Jelaskah? Mengikut agama. Nah, mengikut agama berarti mengikut ketetapan-ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kau mengikut ketetapan itu, kau perlu mengikut dengan taat, kau perlu mengikut dengan patuh, kau perlu mengikut dengan melaksanakan, dan kau perlu mengikut dengan redha. Jelasnya begitu, fahamkah? Nah, jadi ayat itu terkait. Ayat yang kita bacakan tadi terkait. Mana ayatnya? Patuhlah kepada Allah. Nah, itu terkait. Jadi kepatuhan kepada Allah, bagaimana? Seluruh kepatuhan kepada Allah SWT ada di dalam agama. Faham gitu? Dan inilah makna patuh, taat, segalanya ini maknanya. Terkait langsung. Nah, bangkil, kau perlu bersifat begini dalam kau beragama. Faham kah? Nah, nanti baru Allah Subhanahu wa taala menerima dirimu. Begitu maksud mudahnya. Jelaskah? Nah, jangan kau main game. Dari telefon itu sampai 4 biji kau mau buat apa? Kau seronok buat koleksi telefon kah? Itu bangkil. Dari awal sampai sekarang. Langsung dia tidak mau dengar. Dan terjangkit kepada Anjung. Anjung pun sangkut juga. Tidak mau dengar juga tentang telefon. Nah, implikasinya kamu orang akan tahu di penghujungnya. Okey? Orang yang tidak mau mendengar cakap Walid, ya, tidak mau mengingkari perintah, begitu. Bercanggah dengan syarat peraturan kita. Nah, dia ada dua implikasi. Implikasi semasa dan implikasi di hujung. Nah, bersedia Pak untuk menerima implikasi semasa dan implikasi di hujung. Ya, nah itu. Kalau implikasi semasa, sampai isyarat kepada Walid, sampai isyaratnya bilang orang ini tidak boleh diterima lagi, nah Walid buang saja. Nah, isyaratnya akan sampai. Jika isyarat itu tidak sampai, nah Walid akan biar sampai habis masanya, dia akan pulang kosong begitu saja. Dan Walid kasih tahu sudah, orang yang tidak mengikut syarat, orang yang bercanggah dengan guru, nah mereka tidak akan mewarisi daripada guru apapun. Nah, itu aku kasih tahu sudah. Letih kasih makan saja. Nah, Walid tidak berkira apa.
makanlah, kerana itu rezeki daripada Allah. Ya. Tetapi dari sudut kemanusiaannya, letih kasih makan saja, manfaatnya tidak ada. Faham tak? Dan itu juga menjadi sebab kenapa kamu orang semakin belajar semakin tidak nampak apa. Semakin belajar semakin blur. Semakin belajar semakin merapu saja kepala pikiran kamu orang. Nah, kerana apa? Kerana kamu orang sendiri bercanggah dengan syarat sebagai murid. Faham tak? Nah, itu. Jadi fikirkanlah. Patuhlah kepada Allah dan Rasulnya, sama saja. Ya. Nah, ini keadaan yang perlu dilihatnya. Diagram ini sangat membantu. Patuhlah bakil kepada Allah di sini. Tetapi mau patuh kepada Allah Subhanahu wa taala tidak dapat tidak mesti berwasilahkan kepada Rasul, begitu kan? Nah, berarti bakil patuh kepada Rasul untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu kan? Nah, dasarnya kita sudah jelas sudah. Ya. Agama ya terkait dengan Nabi Rasul. Nah, semua Rasul yang diutuskan oleh Allah SWT ya, mengajarkan, menyampaikan agama kepada umatnya. Nah, termasuk baginda Nabi kita Muhammad SAW, ya, dialah yang menyampaikan agama kepada kita, menunjukkan agama kepada kita yang melalui batang tubuhnya, melalui dirinya, rohaniah dan jasmaniah, menunjukkan kepada kita agama. Justru itulah Nabi Rasul ini menjadi wasilah kepada beragama. Faham tak? Nah, sampai-sampai apa yang Nabi Rasul tidak tegah, kau jangan lakukan. Wa ma atakumur rasul fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang disuruh oleh Rasulmu, maka lakukanlah, laksanakanlah. Wa ma nahakum, dan apa yang dia tegahkan, fantahu, hendaklah kau jauhkan. Nah, itu dalil, ya, dalil dasar kepada Rasul itu menjadi wasilah antara diri bangkil di sini, antara kita semua di sini dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas kan? Nah, jika di sini kita melakukan perkara yang bercanggah dengan Nabi, dengan Rasul, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerimamu. Jelas sudah di situ. Nah, sekiranya kita melakukan apa yang diajarkan oleh Allah, oleh Nabi dan Rasul, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala akan menerimamu. Nah, gambarannya menunjukkan bahawa benar Nabi Rasul itu adalah wasilah untuk kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah menerima kita. Jelas kan? Nah, sisi lain kita menyebutkan bahawa agama itu adalah wasilah, dan kita mengatakan bahawa agama itu adalah Nabi Rasul. Agama itu adalah Nabi, agama itu adalah Rasul. Faham tak? Jelas sila. Nah, tidak ada orang yang mengajarmu begini, bah, dimanapun kau berjalan selepas ini. Kau pergi, bah. Kalau ada pun baca kitab saja, kau faham, kau tidak faham, kau punya pasal. Ha? Walid tidak mau kamu orang tidak faham. Walid mau pejam mata mati, tidak mati, bah, 100 hari sudah. Alhamdulillah. Hari ini 101 hari. Nah, tidak mati, bah. Kain kapan ku simpan balik bawah katil. Ha? Aku takut, bah. Kamu orang tidak takut mati. Aku takut mati. Kau tahu tak? Nah, kerana itu aku bersiap-siap saja. Aku pikir-pikir saja. Ha. Bangkil dia tidak takut mati. Mungkin bangkil merasakan matinya lambat lagi. Nah, begitu kan? Betul tak bangkil? Kau merasakan matimu lambat lagi kah? Ha? No. Bangkil merasakan matinya lambat lagi. Sebab itu dia tidak perlu bersedia. Nanti dekat-dekat mau mati, baru dia buang telefonnya, dia itu semua, dia nanti zikir saja, subhanallah, 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 astagfirullah. Mungkin begitu, bah. Nah, Mizi pun serupa. Kamu fikir lambat lagi mati kan, Mizi kan? Ha? Nah, cakap kasih jujur, bah. Ha? Tidak fikir mati? No, berarti lambat lagi kau mau mati, sebab itu kau tidak fikir mati. Nah, sebab itu Mizi buat salah saja, buat salah itu, buat salah ini, buat salah itu, buat salah cong saja. Kan Mizi kan? Ini dekat-dekat mau mati, nah mungkin 30 tahun lagi, mungkin 40 tahun lagi, dekat mau mati baru dia astagfirullahalazim, astagfirullah. Tiba-tiba besok saja dia mati. Nah, macam mana? Tiba-tiba besok saja bangkil pun mati. Macam mana?
Nah, itu yang kita perlu fikirkan. Tahu tak? Kenapa? Kerana mati itu rahsia Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada siapa yang tahu. Ya kan? Allah. Patuhlah kepada Allah dan Rasulnya dan mereka yang memerintah sebagai ganti tempat Nabi. Nah, ini terkait dengan pemerintah. Ya, patuh kepada Allah, patuh kepada Rasul, patuh kepada pemerintah yang menggantikan tempat Nabi. Nah, ini perlu berbincang secara fiqh. Ya, ada ulama yang berbincang tentang ini, ulama kita, ya, ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah membincangkan tentang hukum pemerintahan. Ya, terkait dengan pemimpin yang bagaimana kita perlu taat dan patuh. Pemimpin yang bagaimana kita perlu bantah. Pemimpin yang bagaimana kita perlu tegur. Pemimpin yang bagaimana kita perlu nasihat dan sebagainya. Nah, ada fiqhnya. Fiqh itu disebut sebagai fiqh apa? Fiqh politik. Ya. Disebutkan sebagai fiqh siyasah. Okey? Nah, ini pengetahuan kamu orang. Disebutkan sebagai fiqh siyasah. Ada fiqhnya. Nah, kalau kesempatan ada belajar. Ya, kalau kau mau jadi orang politik, orang siasah, nah kau perlu belajar. Jangan jadi orang politik yang tidak belajar agamanya, fiqhnya. Nah, jadi politik mau cari untung saja. Terlibat politik saja kaya. Terlibat politik saja kaya. Nah, itu kezaliman. Ha? Terlibat politik saja, berada di jawatan-jawatan dalam politik saja, nah ada balaknya, ada itunya, kan, bisnes besar, bini besar, kereta besar, semua besar. Nah, ini mungkin terkait dengan tidak amanah, ya. Jadi dalam segala hal kita perlu takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak kira siapa pun kita, betul? Nah. Jadi ada ulama kita yang menulis fiqh siyasah ini, yang membincangkan fiqh siyasah ini secara secara khusus, ya. Secara khusus, yaitu Al-Imam Mawardi. Al-Imam Mawardi rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Ahkam Sultaniyah. Nah, baca. Walid tulis, kasih nama. Nah, Walid belajar ini. Nah, ini yang paling paling detail. Nah, yang lain, nah ada lagi yang ulama-ulama kita, fuqaha kita Ahlussunnah ada juga. Ya, yang sifatnya tidak detail, tidak bersifat khusus, ya. Nah, contohnya Ibnu Rushd. Dalam Al-Ahkam Sultan juga, dalam sebahagian daripada kitab fiqhnya dia bercakap tentang hukum pemerintahan. Al-Ahkam Sultaniyah juga. Sedangkan Imam Mawardi, ya, Imam Mawardi menulis kitab khas, ya, membincangkan secara khusus hukum pemerintahan ataupun hukum politik. Al-Ahkam Sultaniyah namanya. Nama apa Sheila? Apa namanya kitab tu? Siapa musannifnya? Nah, sekurang-kurangnya kita tahu kan. Nah, ada kitab rupanya yang mengajarkan tentang politik, tentang siasah Islam ataupun politik Islam. Nah, nanti kamu orang pulang belajar, cari, belajar dia. Jangan sampai tidak belajar. Gitu kan? Nah, Bangkil mau jadi ketua bahagian. Pastikan kau ada ilmu ini. Kau jadi ketua bahagian, kau pun ikut saja orang-orang jahil itu. Nah, malam kau joget begini, Pak. Sambil kena tuhau. Nah, tuhau pening kau pun joget begini, Pak. Malam-malam. Nah, kalau kami tidak tahu, tidak apa Bangkil. Kalau kami tahu, nah kau nanti mati di laut sorang-sorang, Pak. Tahukah? Nah, apa kita mau buat? Jul, kalau Bangkil nanti dia jadi ahli politik, dia mengarut, Pak. Kita mau buat apa? Haish, kau tidak boleh, Pak. Kita ambil masuk dalam guni saja. Masuk dalam guni, kita masuk batu besar-besar, nah kita pergi buang di tengah laut sana, Cina Selatan, laut Cina Selatan sana. Tahukah?
Dia tenggelam bangkil. Dia berat kan? Nah, campur batu lagi, tenggelam terus bah. Nah, hiduplah kau di dalam air itu, jadi ikan duyung. Okey. Nah, hendaklah selalu memberi ini berkaitan dengan taat kepada pemimpin, boleh sebut tadi kan, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada pemimpin, ya, memerintah, ya, dan mereka yang memerintah sebagai ganti tempat Nabi. Nah, Walid tidak mau mengulas panjang di sini, ya. Jadi jika mau tahu kita perlu belajar fiqahnya begitu, ya. Sebab tetap ada pemimpin yang boleh ditaati, ada pemimpin yang perlu kita bantah, ada pemimpin yang perlu kita nasihat, ada pemimpin yang perlu kita, banyak keadaan-keadaannya. Jadi kalau ditanya sekarang macam mana, Walid pun tidak mau jawab sekarang. Ya, nanti kita semua diganggu gugat, tahukah? Nah, biar nanti kita baca fiqahnya, biar ulama yang mengajar kita, biar fatwa-fatwa yang mengajar kita, bukan datang daripada mulut Walid. Nanti kamu orang semua tidak dapat belajar. Kenapa? Walid berada di dalam kurungan jil sana. Tahukah? Nah, kita semua berada dalam keadaan kezaliman. Nah, itu kita tahu saja. Kenapa? Karena pemerintahan kita bukan mengikut Al-Quran dan Sunnah. Pemerintahan kita mengikut Lord Red, mengikut orang putih, mengikut peninggalan penjajah. Nah, itu kita perlu faham semuanya. Jelaskah? Nah, sistem kita, semua sistem yang diguna pakai, dibina, dibentuk oleh orang putih. Semua sistem. Nah, yang Islamnya apa? Yang Islamnya tinggal kau menikah saja. Faham enggak? Tinggal kau menikah saja. Jadi kalau kau menikah, 1kah, 2kah, 3kah, 4kah, nah kau perlu begini. Nah, itu pun ada percampuran sudah. Kan? Campur orang putihnya, campur Kristiannya, campur Budanya, campur Hindunya, campur bagai-bagai sudah. Nah, dalam hal pernikahan. Faham enggak? Ya, sebab itu jangan pelik. Akad nikahnya ikut Islam, merayakannya ikut Hindu, kan? Nanti sambil-sambil ikut Kristian. Tahukah makil macam mana? Nah, aku lihat sudah, kan? Masa akad nikahnya, aku nikahkan di kau begini, baca doa semua. Nah, Masya Allah, bagus lah. Lepas nikah, jadi ada merayakan kenduri gitu kan? Nah, kenduri itu ikut Hindu. Sanding dia, dedah auratnya. Nampak punggung yang pengantin perempuannya besar begitu. Kan? Nampak semua. Kan? Rambut-rambutnya semua nampak. Yang lelaki bersama saja. Tapi lelaki seperti menutup aurat sikit bagus. Kan? Ada keris di pinggangnya. Kan? Ada tengkolok. Ada begitu. Semua bagus. Nah, yang perempuannya rambut begitu. Kan? Nah, Hindu sudah. Nanti lepas Hindu itu, malamnya mungkin Kristian pula. Ada kissing sesi. Kissing session. Apa kau tahu tak bangkil? Bukan ambil gambar betul-betul kissing session, tahu tak? Yang lelaki tokak, yang gigit yang perempuan gigit yang lelaki depan orang semua. Kau tahu tak bangkil? Gigit itu kau tahu tak? Apa bangkil? Cuba kau tafsirkan. Apa cerita betul-betul, Pak? Panggil apa? Kau merepet bangkil. Nah, aku tahu apa dipanggil itu. Itu dipanggil French kissing. Betul, Pak Ji? Yang gigit-gigit itu kau tahu. Kau gigit aku gigit kau. Kau tahu Katul? Yang perempuan, yang lelaki gigit perempuan, yang perempuan gigit lelaki. Itu dipanggil French kissing. Tidak malu kah? Semua orang tengok, Pak. Yang tengok pun, seronok semua. Nah, selepas itu mabuk-mabuk pula. Faham tak? Nah, pernah terjadi, ada isu, apabila berseronok begitu, tiba-tiba mabuk. Dengan pesta begitu mabuk-mabuk, yang lelaki mabuk, yang perempuan mabuk, yang pengantin bermabuk. Tiba-tiba, berlaku apa kita mau sebut, ya.
penzinaan gitu kan. Nah, si isteri yang menikah tadi dengan si suami itu, si istrinya berzina dengan orang lain. Si suaminya berzina pula dengan orang lain. Nah, pernah begitu, bah. Ada kesnya begitu. Berpunca daripada mabuk-mabuk itu tadi. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Hancur semuanya. Nah, itu Walid menceritakan apa? Keadaan. Walaupun yang tinggal kepada kita satu bab saja masih mengikut Islam. Ya, diperaturankan begitu kan? Nah, tetapi Islam yang ada yang kita masih tersisa itu pun sudah dicampur aduk dengan berbagai-bagai hal. Paham tak? Nah, itu. Nauzubillah. Jadi kita yang belajar agama, kita yang kenal ini, kita tahu yang hak batil, salah betul inilah. Ya, paling tidak kita menegakkan di dalam lingkungan kita. Paham tak? Nah, bolehkah kita tegakkan dalam lingkungan kita? Nanti pulang kamu orang menikah, Mizi menikah 4. Satu ikut orang putih. Kedua, yang menikah yang kedua ikut Hindu. Nah, dia menikah di Bali sana kan? Yang ketiga dia ikut Siam. Yang keempat, nah tidak tahu dia ikut siapa. Kan? Mungkin dia bawa lari macam tu saja. Nah, boleh jadi kan? Allah, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita. Okey. Ya, jadi Walid tidak bercakap secara khusus ya, berkaitan dengan hukum pemerintahan. Ya, itu. Hendaklah selalu memberi kepada mereka dan jangan meminta sahaja. Nah, dalam keadaan kita mentaati pemimpin, ya, pemimpin yang boleh ditaati ya. Sebab dalam Al-Quran Allah SWT menyebutkan dalilnya. Nah, apa dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Nah, itu dalilnya. Wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan taatlah kepada pemimpin-pemimpin kamu. Nah, pemimpin di situ yang Walid maksudkan dibahaskan di dalam kitab Al-Ahkam Sultaniyah Imam Mawardi. Ya, pemimpin yang bagaimana perlu ditaati, pemimpin yang bagaimana perlu dibantahi, pemimpin yang bagaimana perlu dinasihati dan sebagainya. Faham kah? Nah, jadi sudah barang tentu hendaklah selalu memberi kepada mereka ai pemimpin, mereka ai pemimpin ya. Hendaklah selalu memberi kepada mereka, nah mereka di situ ai pemimpin. Dan jangan meminta sahaja, jangan kita lebih atau suka meminta-minta sahaja dari pemimpin. Nah, maksudnya di sini adalah dengan pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasul. Nah, ketika mereka memimpin, kita perlu ada give and take. Ya, ketika itu kita menjadi rakyat. Ya, pemimpin ini taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul, dan kita menjadi rakyatnya. Maka ketika kita menjadi rakyatnya, kita perlu ada memberi, give and take, perlu ada memberi, meminta dan memberi. Nah, itu maksudnya. Ya. Nah, ada ketikanya kita boleh meminta, tapi pada ketika yang lain kita perlu memberi. Faham kan? Nah, nanti belajar bah. Kalau ada kesempatan, sebab itu bilang kamu orang fiqh siasah ini seronok belajar. Nah, contohnya apa? Contohnya pada zaman siapa? Pada zaman Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Nah, ada sultan yang memerah rakyat. Ya, memerah rakyat. Lupa sudah nama sultannya. Memerah rakyat untuk membayar cukai melalui kaedah percukaian, ya, meminta daripada rakyat untuk membiayai persenjataan peperangan. Nah, begitu. Nah, Imam Nawawi antara orang yang berdiri mengatakan haram pemerintah meminta daripada rakyat, haram. Kenapa? Nah, kerana rumah pemerintah masih besar, rumah pemimpin masih besar, masih ada barang-barang yang berharga, benda-benda yang berharga di rumah pemerintah. Nah, berarti pemimpin itu perlu menjual dulu barang-barang yang berharga itu dan gunakan uang itu untuk membiayai senjata perang. Nah, sekiranya tidak cukup, tidak memadai, barulah boleh diminta daripada rakyat jelata. Faham kah? Nah, itu sebahagian daripada kaedah.
Nah, tidak boleh memerah-merah rakyat begitu. Gaji kau sampai 70,000, 80,000, 100,000 sebulan. Nah, ketika rakyat menderita, ketika menghadapi bencana dan sebagainya, kau tidak bagi apa yang ada pada kau, kau perah rakyat. Nah, itu berdosa besar, Pak. Fahamkah? Nah, jadi ayat-ayat musannif nasihat mursyid kita ini terkait dengan pemerintah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Fahamkah? Nah, begitu. Dan termasuk doakan mereka. Nah, termasuk mendoakan kepada pemerintah-pemerintah yang taat kepada Allah dan Rasul. Ya. Nah, nantinya ada, ya, kalau kita bincang dalam konteks fake siasa, nantinya ada apa ya? Ada pemerintah yang sebenar tidak menepati Al-Quran dan Sunnah, tidak taat kepada Allah SWT dan Rasul. Nah, di sana ada pemimpin-pemimpin yang berusaha untuk mengembalikan. Nah, misalnya, nah, ada hal-hal itu dibincangkan dalam fiqh siasa. Ya. Nah, ketika itu kita perlu apa? Kita perlu support, perlu sokong dan sebagainya. Faham tak? Okey. Ingatlah saudara-saudara seagama, ingatlah katanya. Ingatlah, perlu kita beringat. Nah, ayatnya adalah beringatlah. Ya, sentiasa beringat. Nah, itu maksudnya. Saudara-saudara seagama, saudara-saudara kita, saudara-saudara Islam, sesama Islam kita, gitu kan? Dan berniat baik. Nah, untuk saudara-saudara seagama dengan kita. Nah, begitu maksudnya. Ingat ya, saudara-saudara seagama dengan kita bukan saja bangsa manusia. Ya, kita ada bangsa lain yang mungkin belum menjadi ilmu kemurang. Ya, bangsa jin, bangsa bunian, bangsa rijal, dan macam-macam lagi. Aku pun tidak tahu mau cerita. Nah, banyak bangsanya. Jadi mereka beragama dengan apa? Nah, mereka pun berbagai-bagai agama, gitu kan? Sama seperti kita manusia, berbagai-bagai agama. Ada Hindu, ada Kristian, ada Buddha, ada Islam. Nah, mereka pun berbagai-bagai agama. Ada Hindu, ada macam-macam. Nah, jadi yang Islam itu termasuk saudara kita. Ya, yang Islam itu termasuk saudara-saudari kita. Nah, walaupun bangsa jin. Itu ya. Nah, jangan kita ada permusuhan seperti permusuhan orang-orang yang jahil. Nah, asal jin saja marah-marah dia. Bukan, salah begitu. Nah, walaupun mereka jin, mereka adalah makhluk hidup seperti kita. Makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada kalanya mereka lebih baik dari kita. Ya, ada kalanya mereka sampai ke makam kewalian lebih bagus daripada kita. Nah, ini berarti mereka lebih baik daripada kita pada satu-satu keadaan. Ya. Nah, itu. Dan berniat baik. Nah, justru itu kita perlu mempunyai niat baik sesama kita. Jinkah, manusiakah, siapakah. Nah, kita perlu berniat baik. Ya. Dan berniat baik. Kita perlu berniat baik. Serta berbuat baik. Ya, serta berniat baik serta berbuat baik dengan mereka. Berbuat baik dengan sesama Islam. Nah, baik dengan manusia maupun dengan jin. Nah, sesama Islam kita perlu berbaik, perlu berbuat baik, perlu berniat baik. Nah, begitu. Fahamkah? Nah, kita di sini kita berbaik dengan semua. Jin kah, manusia kah, siapakah? Nah, kita berbaik saja. Ya, tidak kira apapun agamanya, kita tetap berbaik saja. Kita tetap hormat menghormati. Nah, jika mereka memerlukan pertolongan kita, kita tolong. Begitu kan? Manusia ataupun jin. Nah, begitu. Fahamkah? Nah, jangan terkejut bah. Ada kalanya Walid mengubat, kamu orang tidak nampak. Tapi Walid sedang mengubatnya. Begitu kan? Janganlah memusuhi. Janganlah memusuhi, bermusuhan. Nah, kalimat yang wajar adalah bermusuhan. Nah, jangan kita mewujudkan permusuhan. Pemusuhan itu mungkin saja terjadi, tetapi jangan kita yang mewujudkan. Nah, itu Islam, kelebihan Islam. Islam tidak pernah mewujudkan peperangan. Tapi peperangan itu tetap terjadi. Ya, baca saja sejarah peperangan dalam Islam.
Tidak ada sejarah peperangan itu diwujudkan oleh orang Islam. Tidak pernah. Semuanya terjadi kerana pengkhianatan orang-orang kafir. Nah, ini sebagai bukti bahwa Islam tidak tertegak dengan peperangan. Ya. Islam tertegak dengan diplomasi. Islam tertegak dengan aman damai. Islam tertegak dengan ilmu. Nah, itu. Lalu wujudnya peperangan itu kebanyakannya kerana dikhianati. Nah, lebih kepada sifatnya mempertahankan diri. Umat Islam mempertahankan diri. Nah, itu terjadinya perang. Perang Badar kah, perang Uhud kah, perang Khandaq kah, perang Yarmuk kah, perang apakah yang terjadi dalam sirah Islam, dalam sejarah Islam, semuanya sifat mempertahankan diri ataupun dikhianati. Faham tak? Nah, itu. Boleh nampak tak? Jadi selebihnya apa? Nah, setiap orang Islam itu sentiasa berbaik-baik dengan sesama manusia, apalagi seagama, sentiasa berniat baik, sentiasa berbuat baik, ya. Nah, itu sifatnya. Jadi jangan buat jahat. Kalau kau suka kepada yang namanya Yana, nah kau jangan buat jahat, Mizi. Begitu kan, Jul? Nah, kasih tahu Jul nanti pelan-pelan kasih tahu Walid, nah kita minta elok-elok. Bukan susah, Pak. Nah, begitu saja. Nah, kami nanti datang meminang, pantun-pantun sikit, begitu kan. Nah, selesai. Jangan buat yang tidak baik. Nah, apa yang tidak baik itu? Nah, mula mau keluar-keluar dating. Nah, itu tidak baik sudah. Nanti datingnya mula mau pegang-pegang tangan. Nah, lagi tidak baik, Pak. Mula mau cium-cium. Nah, lagi buruk, Pak. Dan seterusnya, sensor, tutup cerita. Kan? Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah pelihara kita semua. Janganlah memusuhi air bermusuhan atau dengki. Ya, bermusuhan saja jangan. Jangan mencetuskan permusuhan. Apapun keadaan. Nah, carilah di sana kebaikan. Titik tolak kebaikan. Bukan permusuhan. Tidak ada faedah permusuhan. Bangkil bermusuh dengan Mizi. Mizi bermusuh dengan Abang Aqil. Nah, tidak ada faedahnya. Kalau betul mau bermusuh, datang depan Walid, Pak. Walid kasih parang seorang satu. Nah, selesaikan masalah. Nah, begitu caranya. Tahukah? Nah, kalau tidak, jangan, Pak. Lebih baik berkasih sayang antara satu sama lain. Hormat menghormati antara satu sama lain. Nah, itu. Lebih baik kerana menjadi kebajikan di depan Allah Subhanahu wa taala. Atau dengki dalam hati, ataupun kita mempunyai sifat dengki, ya, dalam hati terhadap sesama muslimin dan muslimat. Kita mempunyai sifat dengki dalam hati terhadap sesama Islam kita. Nah, jangan. Ya, apapun keadaan, dia lebih kaya daripada kita. Nah, kaya biar, jangan dengki. Jangan kita dengki. Kalau kita pun mau kaya, silakan. Tidak menjadi permasalahan, gitu kan? Nah, dia lebih baik daripada kita. Jangan kita dengki. Kita berusaha untuk jadi baik. Dia lebih alim daripada kita. Nah, jangan kita dengki. Nah, kita pun berusaha untuk menjadi alim. Ya, karena baginda Nabi kita SAW mengajar dengki itu ada beberapa keadaan saja yang dibenarkan. Antaranya adalah ilmu. Nah, dengki kepada ilmunya. Jadi kita pun belajar untuk berilmu seperti dia. Nah, begitu, kan? Jangan dengki kepada ilmunya, kita santau dia. Na'udzubillah min dzalik. Faham tak? Nah, begitu. Perlulah kamu doakan mereka. Kemudian kata musannif, wallahu a'lamu bissawabihi au kama qala. Subhanallah, kita dapat nasihat yang bagus-bagus ya daripada mursyid kita. Karena kita belajar, karena kita mengikuti kitabnya. Nah, begitu. Jika kita tidak belajar, tidak mengikuti kitabnya, nah kita pun tidak mendengar nasihat. Semakin lama semakin keras hati kita. Semakin lama semakin keras hati kita. Kenapa? Karena tidak mendengar nasihat daripada orang-orang saleh. Begitu kan? Nah, ada saja kita yang keras-keras hati. Nah, biarkan. Nah, ada soalan kah? Kesian si rantau lapar nasi sudah kan rantau kan? Rantau puasa Pak ini hari. Dan kesian kepada mereka-mereka yang puasa ini lapar nasi sudah. Lapar nasi sila? Tidak. Habis sudah?
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'ama Allah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika وحسن عبادتك اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم أقم الصلاة استغفر الله العظيم